Itu orang kadang melihat orang gila, orang gemblung dan 4.000 orang gila. Yes. ODP ya? Ya selama ini ODP bagian dari masyarakat, tapi kan banyak yang kadang yang disingkirkan. Ya. Kayak, memang selama ini desa nggak peduli. Pekerjaanmu apa sih? Sotem. Siap. Halo. Selamat dulu. Ya, namamu tuh Sotem ya, emang ya? Bukan, nama asli Dwi Nur Permadi. Dwi Nur Permadi. Kok panggil Sotem, ceritanya gimana itu ceritanya? Sejak dulu waktu zaman SMA itu kan viral Facebook. Nah, viral Facebook itu ada nama tambahan inisial lah ya kan. Pada saat di waktu yang lain Sotem atau Dwi Nur Permadi ini pernah lihat TV bertemakan kolosal. TV itu ya. TV kan ada film serial kolosal. Itu kan biasanya pakai ada bahasa Jawa karena menceritakan cerita Jawa. Kemudian ada satu tokoh menggunakan bahasa Inggris yang keluar kata Sotem. Akhirnya Sotem waktu itu maksudnya apa itu Sotem itu? Sotem itu ketika seseorang ingin melakukan laga pertarungan itu dia menggunakan kata Sotem. Oh gitu. Iya. Tapi Sotem dalam bahasa Inggris. Sotem dalam bahasa Inggris. Waktu yang pendek gitu. Waktu yang pendek. Dalam artian kan terus aku nyari nih di internet, kemudian artinya waktunya beraksi, waktunya pertunjukan. Jadi terus kamu tuh milih itu. Ya, setelah milih kata itu untuk yang milih dirimu sendiri atau teman-teman? Milih saya sendiri. Milih saya sendiri dan itu sebagai nama parapan zaman SMA. Ya, zaman SMA. Sampai sekarang dan cukup membawakan rezeki juga. Oh ya, berkah. Berkah juga. Apa berkahnya itu? Berkah pertama banyak yang mengenal lah ya kan. Iya. Terus juga dikatakan namanya kok unik kayak gitu ya kan. Nama unik. Terus juga lebih enak dipanggil Sotem. Daripada Dwi Nur Permadi. Padahal nama itu bagus loh. Alhamdulillah. Permadi itu tokoh besar loh. Nur Cahaya tokoh besar. Sama Sotem. Sekarang apa aktivitasnya sama Sotem? Sekarang kegiatannya dalam pendampingan ODDP atau DGJ. Apa? ODDP, orang dengan disabilitas psikososial. ODDP. Orang dengan disabilitas psikososial. Itu apa itu? Kalau secara medisnya biasa kenal dengan ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Pertama tadi ODGP, ya. ODDP ya. ODDP. Orang dengan disabilitas psikososial. Itu sama dengan ODGJ. Kenapa namanya beda kalau sama? Proses penggunaannya. Dalam artian kalau dalam kesehatan biasanya tetap menyebut dengan ODGJ. Kalau dalam proses yang lebih enak secara inklusi itu ODDP. Tapi kalau dalam keseharian banyak secara itu orang kadang melihat orang gila, orang gemblung dan sebagainya. Orang gila ya? Ya, orang gila. Orang gemblung ya? Iya. Kamu sekarang kerja di situ? Terlibat dan proses pendampingan dan bekerja juga. Terlibat pendampingan terhadap ODDP, ODGJ, orang gila. Jangan gila. karena ya. Tadi kan katanya orang gila. Karena gila itu kan sangat tidak sambil diminum sangat tidak mencerminkan prinsip humanis lah. Kalau orang gila ya. Iya. Kajiannya saru lah ya. Saru, apalagi kadang ada yang menyebut cacat misalkan gitu. Iya. Kalau cacat kan sebenarnya suatu hal yang tidak bisa diperbaiki atau rusak. Berbeda dengan disabilitas. Kalau disabilitas itu sesuatu hal yang mempunyai kelebihan di sisi yang lain. Kalau cacat nggak punya bahasa-bahasa yang sudah rusak, hal yang tidak bisa diperbaiki. Tapi kan orang tahunya kan itu kan, orang cacat, orang gila, orang gemblung gitu.
Ya sebenarnya itu baiknya nggak usah dipakai. Harusnya, dan memang sebenarnya tidak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai, dan lagi-lagi ini juga menjadi PR juga sih. PR buat siapa itu? Ya bukan hanya buat saya, tapi buat banyak orang. Saya nggak pernah buat jawab PR ya. Karena iya. Ya bagi saya, bagi semua bahwa proses stigma atau dalam artian julukan dan sebagainya itu kan sebenarnya tidak baik lah, kurang humanis, kurang memanusiakan. Bagaimanapun menjadi manusia itu kan suatu hal yang bisa untuk kemudian bagaimana proses pemberdayaan dengan cara yang masing-masing. Artinya mulai sekarang kita jangan pakai istilah orang gila ya. Iya, jangan orang gila, jangan cacat. Mending ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, atau ODDP orang dengan disabilitas psikososial. Itu istilah yang lama atau baru itu? Yang kalau di GJ lawas, kalau di DP baru. Baru gini ya. Baru ini. Soalnya saya juga baru dengar ini loh. Yes. ODDP ya, disabilitas psikososial. Terus di mana itu SOTEM anunya? Pendampingannya itu sekarang? Pendampingannya itu ada di salah satu desa dan satu punya pemerintahan. Satu desa di Kebumen. Satu desa di Kebumen dan satu desa atau satu kabupaten? Sebagai prototipnya satu desa dulu. Apa prototipe? Ya maksudnya percontohan satu desa. Satu desa. Boleh sebutan desanya enggak? Atau tidak perlu? Boleh sih sebenarnya. Ya nanti iya. Di desa. Di sana emang banyak orang ODDP itu. Untuk data disabilitasnya terupdate bulan April 2024 ini sekitar 41. Kalau satu kabupaten berapa sih jumlah sekarang? Data 2021 update-nya itu 4.000. 4.000 orang gila. Yes. ODDP ya. Di Kebumen itu. Ya. Itu memang dari Kebumen sendiri atau kiriman dari kota lain? Katanya kan biasanya kan gitu. Kalau by name-nya gitu. Itu di wilayah Kebumen. By name-nya itu. By name di wilayah. Artinya ada namanya, ada alamatnya, iya. Ada orang tuanya gitu, keluarganya itu. Kebumen itu. 4.000-an. Coba sederhananya saja lah. Kalau semisal di desa aja 10. Kita berapa sih desa di seluruh Kabupaten Kebumen? Sudah bisa dikalikan. Emang setiap desa itu ada? Jangankan, ya tentulah. Dalam artian tentu ini bukan berarti itu ya Pak. Karena orang dengan gangguan jiwa itu kan macam-macam. Maksudnya gimana? Maksudnya proses dalam artian dia bisa memulai fase itu ya. Dalam artian karena pertama jelas orang dengan gangguan jiwa itu biar permasalahannya ada di faktor ekonomi, faktor percintaan, broken home, ya kan? Maksudnya itu yang jadi sebab. Satu ekonomi. Maksudnya ekonomi semakin bawah, semakin potensial untuk Tapi kan ada juga yang orang kaya itu menjadi ODGJ gimana? Orang kadang itu terdepresi, maksudnya depresi dan fase itu. Itu temuan siapa itu? Ekonomi itu salah satu desa dampingan saya itu rata-rata ODDP atau DGJ-nya itu faktor ekonominya dengan kelas menengah ke bawah. Dan yang menjadi masalahnya bukan adalah untuk pendidikannya rata-rata MTS ke bawah, SMP ke bawah. Bahkan ada yang tidak sekolah dan kemudian sama keluarganya itu sembunyikan. Itu laki atau perempuan rata-rata itu? Rata-rata laki-laki. Itu di desa dampinganmu ya? Desa dampingan saya. Kalau sekebumen? Kalau disebut by data laki-laki. Banyak laki-lakinya daripada perempuannya. Kalau kayak usia itu? Kalau usia 60 ke bawah masih produktif. 60 ke bawah. Tapi kalau yang paling muda. Kemarin di desa dampingan saya itu anak SMP sudah mengidap gangguan itu. Tapi banyak nggak itu sebenarnya? SMP kemarin desa dampingan saya ada 2. Kalau sekebumen? Kalau sekebumen untuk data terbarunya saya belum itu. Itu kan faktor ekonomi ya. Faktor lainnya apa yang menyebabkan? Udah yang sampean temui loh di selama pendampingan itu.
percintaan. Coba gimana itu? Putus cinta itu? Tidak. Jadi ketika ada perempuan cantik, ya kan? Iya. Kemudian dilamar. Iya. Kemudian karena faktor sesuatu, kemudian dikembalikan. Iya. Artinya nggak jadi. Iya. Dikembalikan itu akhirnya si perempuan itu depresi. Mengalami kayak gitu. Mengalami itu banyak. Kalau di saya ada beberapa. 2. Yang nggak cerita, apalagi cerita nggak sampai cintanya gitu. Maaf ya, ditalak sama suaminya juga, diceraikan. Dicerai ya? Iya. Berarti udah berkeluarga. Udah berkeluarga, punya anak, kemudian diceraikan, ya kan? Itu kan termasuk juga faktor percintaan. Itu banyak gitu ya? Banyak. Dan cukup. Itu yang Mas Sotem temui di lapangan ya? Di desa yang sekarang dampingi ya? Tapi itu di daerah-daerah kayak gitu juga nggak? Kayak faktor-faktor ekonomi, cinta itu? Kalau by data seluruh dari yang diperiksa itu, pertama memang faktor itu. Ekonomi sangat luar biasa, sangat mempengaruhi. Apalagi bagi suami yang sudah berkeluarga, kemudian penghasilannya sangat minim, sampai apalagi broken home itu. Itu kalau broken home itu orang tuanya atau anaknya yang mengalami? Rata-rata anaknya. Ada banyak? 3 dampingan. Sampai segitunya ya? Iya, karena bagaimana sih Pak ketika melihat keluarga yang tadinya harmonis, kemudian anaknya tidak tahu apa-apa, kemudian melihat orang tuanya berpisah, itu kan sangat mengganggu mental. Mental bagi si anak yang dalam artian proses pertumbuhan, ya kan? Apalagi ketika ada nih status di desa dampingan saya, ibunya itu ketika sudah itu kemudian ibunya keluar negeri, kan seperti kekurangan kasih sayang, akhirnya anaknya mengalami depresi dulu, ODP. Dan yang menjadi salah satu PR-nya ya Pak, PR-nya kan bahwa caregiver atau pendampingnya itu kadang lupa untuk mengakseskan obat. ODP itu kan sebenarnya sangat penting untuk mengkonsumsi obat. Obat apa itu? Obat untuk konsumsi ODP-nya. Jadi untuk menetralisir proses penyembuhan. Itu fisik atau psikis? Psikis. Kok pakai obat? Pakai obat karena dalam artian untuk proses stabilitas kondisi kan. Saya pernah dengar katanya itu nggak pakai obat ya. Itu gimana itu? Masih ada penjelasannya itu? Kalau sepengetahuan saya Pak, dalam sepengetahuan saya, ODP itu tidak bisa lepas dari obat. Obatnya obat apa itu? Obatnya itu biar tenang gitu. Ada salah satu obat, tapi saya tidak bisa menyebutkan. Kali ini memang dalam artian enggak, maksudnya fungsinya aja biar tenang atau gimana? Fungsinya menenangkan. Biar tidak relief kembali. Kemudian bagaimana kemudian ODP ini bisa beraktivitas dalam kesehariannya. Meskipun obat penting, pendampingan keluarga penting, masyarakat penting. Tapi obat itu nggak boleh lepas itu. Tidak bisa lepas. Semua ODP itu. Semua ODP. Dalam proses pendampingan saya dan. Lah iya, dalam pendampingan ibu itu begitu ya. Obat itu dari dokter. Dari dokter. Dalam artian dokter ini yang dalam artian nanti mengetahui dalam artian dalam proses. Tapi obatnya itu beda-beda. Ada beda. Nah ya, misalnya jenis ini orang kayak gitu ada jenis enggak sih? ODP apa misalnya ada enggak sih kayak jenisnya, kategorinya? Kategorinya ada 4. Apa aja itu? Pertama mungkin depresi. Kemudian ada 4 lah. Intinya ada 4. Yang 3 gapal. Ada 4 karakternya. Bukan soal ujian nggak masuk. Nggak dapat nilai. Tapi ada 4 ya. Pengetahuan saya ada 4. Terus gini, Mas Sotem kan mendampingi. Gimana dampinginya itu? Apakah ngancani ngobrol atau ngapain itu yang dan itu? Pekerjaanmu apa sih di sana itu? Apa ngajani ngobrol, ngedusi atau seperti siapa itu? Mbah siapa itu yang tadi hari ini? Mbah Marsio kayak gitu atau gimana? Beda, konteksnya beda. Beda ya? Bener,
Kalau proses saya sebenarnya adalah pekerjaannya adalah mengkoneksikan atau menjadi koneksi antara pemerintah, Pemdes, ya pemerintah, Pemdes, ya. Kemudian keluarga, kemudian ODDP-nya juga, ODDP atau PD, terus kemudian ada banyak seperti puskesmas juga. Ya kan? Mas Yuda mengoneksikan dalam artian bahwa proses permasalahan ODDP, ODGJ, bahwa ada banyak nih ODGJ di Kebumen. Ya kan? Ini kan bukan hanya sebatas menjadi masalah satu elemen, satu keluarga. Ya. Dalam artian perlunya adanya keterlibatan banyak pihak. Misalnya desa. Memang selama desa nggak peduli. Untuk alhamdulillah untuk dampingan saya itu peduli, dalam artian memang. Ya setelah didampingi atau sebelum? Sebelumnya cuma memang proses caranya agak susah, dalam artian koneksi ke sana. Iya. Kadang kan kepriyatem kayak gini. Tapi nek di desa lain gimana rata-rata gitu? Desa itu peduli nggak sih sama orang kayak gitu? Sama disabilitas terutama itu. Nah, itu yang menjadi PR. Bahwa kadang juga tidak ada kepedulian atau mungkin bingung cara prosesnya ya dalam proses pengobatan. Atau mungkin peduli tapi bagaimana caranya? Caranya bagaimana, ininya bagaimana, ya kan? Kadang harus kemana juga, ya kan? Nah, jadi pekerjaan SOTEM itu mengkoneksikan antara keluarga dengan desa pemerintahan. Ya kan? Bagaimana nanti proses penyembuhan, bagaimana? Berarti desa itu sampai ke situ penyembuhan. Penyembuhannya itu dalam artian memanusiakan bahwa desa, Pemdes, masyarakat desa sadar bahwa ODDP itu juga bagian dari masyarakat yang perlu dilindungi. Pemerintah itu mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa ODDP juga bagian dari masyarakat. Bukan memang selama ini bukan ya? Ya selama ini ODDP bagian dari masyarakat, tapi kan banyak yang kadang yang disingkirkan, kemudian mengkerdilkan. Ya kata tadi kan ngomong katanya disabilitas kan, ODDP kan. Tuh, memang rata-rata gitu kan ya. Tugasmu itu mengkoneksikan desa, keluarga dengan masyarakat. Terus dengan siapa lagi? Dengan puskesmas ya. Kemudian dengan Dukcapil. Dukcapil itu apa tugasnya? Kan banyak dari ODDP itu atau PD ya. ODDP penyandang dan juga penyandang disabilitas secara fisik. Kadang yang tidak ada yang mempunyai KTP. Dan itu kan kadang untuk mengakses, misal maaf ya, misal ada bantuan apa atau apa, itu kan butuh KTP. Iya. Dan banyak di beberapa desa atau desa dampingan saya sebelumnya memang tidak mendapatkan KTP. Sedangkan syarat untuk mengakses itu kan perlu nik atau itu, Pak. Begitu. Iya. Terus apa? Kemarin itu terlibat dalam pemilu. Ngapain itu pemilu itu? Ya ODDP kan sebagai warga negara juga berhak mendapatkan. Yang dirimu dampingi itu masih sadar atau sudah lepas ingatan? Kalau ODDP kan tetap pastinya lepas ingatan. Sudah muda kan ada yang kadang sadar bukan gitu ya? Ya. Ada gitu gak? Ada sih. Apa rata-rata sudah lepas ingatan itu? Lepas. Itu punya hak pilih. Kalau secara ODDP kan tetap sebagai warga negara berhak pilih. Dan terus menentukan untuk milih si A itu gimana? Bukan pada proses penentuan memilihnya, tapi bagaimana kemudian negara memberikan haknya bagi warga masyarakat untuk memperoleh hak pilih. Ini kan yang menjadi kunci poinnya kan itu, Pak. Bukan nanti gimana cara proses pemilihnya, itu kan tetap ada di teknisnya. Iya. Nah, betul. Memang semua warga negara punya hak. Itu ya pertama. Nah, yang saya tanya kedua itu, kalau sudah punya hak itu, ya kemarin kan didampingi, kan udah bisa memilih kan? Milih gimana? Milihnya sesuai dengan hati nuraninya. Saya tanya, emang ODDP punya hati nurani? Masih punya? Ya, manusia kan tidak terlepas dari hati nurani. Artinya orang yang begitu itu masih sadar dalam proses kesadaran penyembuhannya. Kan dalam artian mereka masih pada dalam proses penyembuhan dan bisa sembuh. Iya kan, tidak kemudian dibiarkan saja, tidak diberikan. Gini,
Itu kan apa kewingi kan kartu suara gede banget kan. Itu gimana itu? Ya noblos biasa. Ada yang dampingi? Ada yang dampingi. Tapi kan yang mendampingi ini tidak boleh mengarahkan kemana, ya kan? Tapi dia paham. Ya kan sebelumnya kita sosialisasi dulu dong. Bagaimana kemudian kita mengajak KPU terlibat. Si sosialisasi itu untuk milih calon tertentu atau gimana? Menjelaskan teknis memilihnya. Iya. Tapi tidak boleh milih nomor G, tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Hanya sebatas monggo dipilih yang mana. Ada 1, ada 2, ada 3. Iya. Itu bisa itu. Bisa. Kemarin kita membuktikan bahwa disabilitas mempunyai hak pilih. Iya. Asal syaratnya terdaftar sebagai warga negara dan memiliki KTP. Iya. Itu ya apa? Berarti sadar ya, kan ada 3 pilihan, 1, 2, misal berapa pilihan ya, kan milih, kan tahu berarti. Tenang, seandainya gini Pak, sederhananya, dalam proses kesadarannya itu berhak memilih 1, 2, 3 dan seterusnya. Andai surat suaranya tidak sah, itu kan tetap menjadi laporan. Iya, gue itu soal lain. Maksudnya ya itu apa? Tahu bahwa itu kartu suara dipilih gitu. Ya, itu teknis penjelasannya ada di teman-teman yang lain. Artinya mereka itu sudah apa ya? Ya saya jadi banget itu Pak. Ya dihargai sebagai warga negara, sebagai manusia. Iya. Sebagai makhluk Tuhan. Gitu. Nah ini gak terakhir ini. Menjelang pilkada itu. Ya kan? Ini juga mau menunjukkan nanti. Iya. Padahal suara banyak loh kan. Suara mereka loh. 4.000 ya. Lumayan itu suara itu. Jadi DPR. Enggak, maksudnya bagi calon bupati itu ada 4.000 suara ODP itu yang bisa disasar ini. Nggak boleh dalam artian. Enggak, ini aku lagi ngomong aja itu. Maksudnya kalau calon bupati itu, nah ya kan, berpihak pada mereka itu ada 4.000. Kalau Jawa Tengah tadi saya cek di Google itu tahun berapa itu? 2019 apa ya, ada 70.000 loh. Jawa Tengah 70.000 sekitar. Kemudian tadi kan 4.000-an. Mungkin data 2001. Jawa Tengah itu tadi saya cek di Google itu di media apa ya? Tadi itu saya nggak lupa itu. Sekitar 70.000. Banyak. Yes. Nah itu kalau itu suara itu. Maksud saya ngomong itu bukan apa-apa. Ini maksudnya biar para calon bupati sekarang kan pilkada ya. Kalau kemarin kan legislatif. Calon bupati, calon gubernur itu ya bisa melihat mereka lah untuk apa, bisa ya punya kepedulian lah. Iya kan. Gitu kan? Sepakat. Atau mungkin nanti mau salam-salam buat siapa ini? Sang pacar atau gimana? Masih. Kamu udah punya belum? Masih tetap berjuang di jalur kemanusiaan. Masih banyak PR, banyak harus yang dilakukan. Belum bikin nikah? Belum nikah? Belum. Masih pengen terus berjuang. Oh gitu. Jelas lah. Oke ya, terima kasih ya. Kapan kita ngobrol lagi. Begitu saya ngobrol sama Mas Sautem, temannya Bu In. Terima kasih buat Bu In. Guru support dalam bagaimana beliau mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan. Iya. Oke, makasih. Ketemu lagi di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.